Jadi saya terkait dengan apa tadi, bahwa rapid itu kenapa kita sangat berhati-hati, kan saya bilang itu bagian dari tracking, ya, bagian dari tracking. Kemudian kita perlu ketahui bahwa kenapa pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita berjumpa lagi di Cerita Jarot untuk edisi ke-8. Masih bersama saya Sri Wandi Tamrin yang hadir untuk memandu jelajah diskusi atau wawancara eksklusif bersama dengan 3 narasumber kita yang luar biasa sudah hadir pada malam hari ini. Dan narasumber kita yang pertama ada Sekda Provinsi Maluku Utara yang sudah berkesempatan hadir. Selamat malam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang paling ujung sebelah kanan ya, ini anggota Pansus Covid DPRD Provinsi Maluku Utara, Bung Idrus. Sehat ya, Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat. Dan di samping kanan saya ini adalah Wakil Ketua DPD KNPI Provinsi Maluku Utara, Bung Mailman Foro. Sehat. Tentunya di tema kita pada malam hari ini adalah soal mahalnya rapid test dan membajak anggaran COVID-19. Dan dari masing-masing narasumber akan kita tanya perihal bagaimana penanganan COVID-19 dengan runtutan anggaran yang begitu besar yang dikelola oleh Pansus DPRD Provinsi Maluku Utara, dan juga bagaimana pengelolaan anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara. Baik, saya ke narasumber kita yang pertama, ada Bapak Samsudin Abdul Qadir, Sekda Provinsi Maluku Utara. Ya. Saya sapa, Bapak masih sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Ya. Tentunya soal mahalnya rapid test, swab test, dan lain sebagainya. Kita tahu anggaran COVID yang dikucurkan juga diterima oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara cukup besar. Sejauh ini bagaimana kebijakan dari pemerintah Provinsi Maluku Utara? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama semenjak adanya Permendagri nomor 20 tahun 2020, di mana diarahkan di sana kami harus melakukan langkah cepat, bahkan diberikan limitasi untuk beberapa tahapan dalam 1 hari. Kita harus segera melakukan realokasi dan refocusing, di mana realokasi adalah kita memindahkan anggaran-anggaran yang ada di masing-masing dinas, kita pindahkan ke belanja terduga. Dan kemudian yang kedua, kita melaksanakan yang disebut dengan refocusing, yaitu anggaran-anggaran sisanya yang ada di SKPD sebagian itu kemudian dialihkan tujuan atau pelaksanaannya dari kegiatan-kegiatan lain menjadi kegiatan-kegiatan yang mendukung penanganan COVID-19 ini. Jadi bisa dikatakan pada dasarnya untuk yang realokasi itu kita lebih banyak fokus kepada penanganan kesehatan, sedangkan refocusing itu kemarin kita banyak kepada jaring penanganan sosial. Jadi ada dinas-dinas yang kemudian melaksanakan bantuan-bantuan sembako, kemudian penanganan standar ekonomi dan kondisi ekonomi itu dilaksanakan melalui refocusing. Nah, untuk yang 148 yang terkait dengan penanganan kesehatan itu di sana ada gugus tugas, di mana gugus tugas itu melakukan aktivitas kegiatan juga dengan perhitungan-perhitungan tertentu. Dan kita punya dewan atau bidang perencanaan. Jadi tahapannya adalah bidang perencanaan itu kemudian mendapatkan masukan atau input dari masing-masing bidang. Ada penanganan, ada pencegahan, ada ada operasi dan sebagainya. Itu mengajukan aktivitas kegiatan. Nah, dirancang oleh bidang perencanaan itu untuk arah dari penanganan ini seperti apa. Anggaran itu dibagi, jadi ada untuk rumah sakit, kita upgrade rumah sakit kita, kemudian ada juga untuk dinas kesehatan, itu kita melakukan dukungan kepada kabupaten kota di bidang kesehatan, kemudian untuk BPBD, yaitu untuk dukungan-dukungan lainnya, seperti penjemputan, kemudian ada humas, pemberitaan, dan sebagainya itu ada di sana. Nah, di sana sudah ada pembagian-pembagian anggaran, dan kita juga mencadangkan waktu itu ada 50 miliar untuk PSBB. Kita persiapkan untuk PSBB spesifik, ya. Nah, jadi itulah anggaran yang memang kita rancang, dan kita waktu itu memperhitungkan 148 itu untuk kebutuhan sampai dengan 29 Mei. Namun sampai saat ini kita sudah melanjutkan lagi, kita tetapkan situasi tanggap darurat itu sampai dengan 29 Agustus. Dan kita belum menambah realokasi karena anggaran itu kita hemat. Jadi tidak kemudian kita habiskan langsung sampai 29 Mei, tapi kita memang melihat berdasarkan kebutuhan. Misalnya
ada anggaran yang sudah kita siapkan untuk membeli APD, ternyata kita mendapatkan kiriman APD, kita tahan anggarannya. Kita lakukan penghematan tersebut sehingga sampai Agustus kita masih menggunakan atau memanfaatkan anggaran yang ada itu. Mudah-mudahan masih cukup, ya itu situasinya. Jadi memang setiap anggaran itu kita memperhitungkan berbagai mana yang sangat dibutuhkan, ya. Dan kita berharap mudah-mudahan kondisi ini tidak semakin parah dan kita tidak harus lebih besar. Namun kalau itu memang terjadi, maka kami akan berkoordinasi kembali dengan Pansus DPR. Mungkin kita harus kebetulan itu harus kita penuhi. Kemudian kita juga melakukan koordinasi dengan kabupaten kota untuk juga semua melakukan pembiayaan dan juga melakukan perawatan langsung. Jadi beberapa waktu yang lalu kita sampaikan bahwa untuk anggarannya itu disiapkan melalui pembiayaan di kabupaten kota masing-masing, dan itu sekarang sudah ada. Contoh saja misalnya sampai dengan Kabupaten Sula itu sampai dengan positif juga masih dilaksanakan sana. Jadi 158 itu 158 miliar. Betul, 158. Oke, baik. Sebelum saya lanjut lagi, saya ingin ke Bung Iskandar Idrus, anggota Pansus COVID-19 DPRD Provinsi Maluku Utara. Kabar tersiar, 3 miliar dihabiskan dalam waktu durasi 1 bulan untuk penanganan COVID-19. Sementara rapid test, bahkan swab test masih menjadi perbincangan hangat hingga saat ini karena mahalnya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mungkin soal alokasi anggaran di Pansus yang kemudian disampaikan terhembus ke publik 3 miliar. Mungkin di momentum ini juga kita sekaligus mengklarifikasi bahwa sesungguhnya alokasi 3 miliar untuk Pansus itu tidak semuanya untuk Pansus COVID. Sekarang sementara juga jalan Pansus LKPJ. Nah, LKPJ ini Pansus LKPJ ini menjadi kewajiban karena sekarang fasenya lagi pembahasan di LKPJ, laporan kinerja pertanggungjawaban. Itu ada Pansus juga yang pos anggarannya itu ada juga di dalam 3M itu. Jadi sesungguhnya 3 miliar yang dimaksud itu tidak semuanya untuk Pansus COVID. Nah, sekarang Pansus COVID sudah masuk bulan kedua kemarin. 1 bulan terakhir ini sudah tidak berjalan efektif Pansus karena teman-teman lagi berada di masa reses, kurang lebih ada 15 hari melaksanakan reses sehingga kerja-kerja Pansus itu tidak berjalan dalam 1 bulan terakhir ini, belum ditambah dengan lebaran. Nah, sekarang ada diskusi di internal teman-teman Pansus. Saya dalam kapasitas selaku sekretaris Pansus, kita lagi membahas secara internal apakah Pansus ini, Pansus COVID, masih harus melanjutkan masa kerjanya ataukah tidak gitu. Nah, diskusi itu sedang berkembang di internal. Nah, dari hasil diskusi itu di internal Pansus dengan melihat situasi di lapangan, tren positif dan angka kematian yang semakin hari semakin meningkat di beberapa kabupaten kota, khususnya di Kota Ternate dan Kota Tidore. Nah, kami menganggap Pansus ini masih dianggap penting untuk dilanjutkan dalam rangka bagaimana melakukan fungsi pengawasan terhadap kerja-kerja gugus. Nah, tentu harapannya secara institusi DPR di dalamnya selain fungsi pengawasan mestinya ada fungsi penganggaran. Tetapi pasca terbitnya Perpres nomor 1 2020 kemudian turunannya ke Permendagri yang disampaikan ya Pak Sekda tadi, hampir nyaris kewenangan DPRD di sektor penganggarannya itu hilang. Kenapa hilang? Karena di dalam diktum yang ada dalam Permendagri itu mengisyaratkan bahwa eksekutif itu punya kewenangan full untuk melakukan relokasi dan refocusing tanpa harus melibatkan DPR, hanya melaporkan. Nah, saya secara pribadi dalam kapasitas sekretaris Pansus sampai sejauh ini 148 miliar yang disampaikan Pak Sekda tadi, kami belum dapat apa rinciannya. Gitu. Apa rincian dari kegiatan 148 itu alokasinya untuk apa dan apa, kami belum tahu karena kami belum disampaikan rinciannya. Kami baru dapat yang disampaikan dari pihak eksekutif ke kami di Pansus itu baru pergub terkait dengan pergeseran anggaran. Jadi pergub pergeseran anggaran itu pos-pos anggaran mana yang digeser ke relokasi dan refocusing menjadi 148 M itu. Tetapi peruntukan dari 148 miliar sampai saat ini saya sendiri belum dapat dan Pansus DPR secara kelembagaan belum dapat. Memang ada debat yang cukup panjang di internal DPR karena posisi ketua DPR itu masuk dalam salah satu wakil ketua di gugus tugas. Nah, di sini terjadi perdebatan karena kenapa fungsi DPR sebagai fungsi pengawasan dengan sendirinya dia kontraproduktif karena posisi ketua DPR itu juga salah satu wakil ketua di
di gugus gitu. Artinya tidak mungkin kita mau mengawasi sementara ketua DPR ada di sana gitu selaku wakil ketua gugus. Nah ini juga ada perdebatan soal itu gitu. Jadi ini soal posisi pansus ya untuk sementara ya seperti itu, kita punya diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan, tetapi objek-objek pengawasan terkait dengan penganggaran itu kami tidak pegang. Nah perjalanan awal pansus bekerja 1 bulan sebelumnya awal dibentuk lebih sifatnya mengkoordinasi kepentingan yang ada di kabupaten kota, bagaimana menghubungkan model sharing kewenangan, pola koordinasi antara kabupaten kota dan provinsi. Dan memang juga harus kita akui bahwa pada awal-awal COVID ini dimulai, ya kita memang agak sedikit eksekutif ya khususnya menurut saya agak sedikit gagap dan gugup dalam bagaimana melihat situasi COVID itu di awal-awal, karena memang ini situasi yang belum pernah dilalui oleh seluruh negara gitu, apalagi kita yang level daerah dengan rentang kendali yang begini ribet di Maluku Utara. Tentu saya dari awal sudah mengatakan bahwa gugus tugas itu agak gugup dan gagap dalam menyikapi COVID ini gitu. Nah itu kami menghubungkan. Kami pernah mengundang Pak Sekda dalam kapasitas gugus provinsi dan kota Ternate, gugus kota untuk rapat bersama gitu. Kemudian melakukan bagaimana model sharing kewenangan, apa yang diurusi oleh kabupaten kota dan apa yang diurusi oleh gugus provinsi. Nah itu yang kemudian kami coba sifatnya memediasi gitu. Nah saya kira itu mungkin kerja-kerja pansus sebelum. Jadi agak gugup, ada gagap. Ya. Baik, sebelum saya lanjut, saya ke Bung Mail Malvoro dulu selaku Wakil Ketua Bidang di KNPI Maluku Utara. Dari rangkaian yang sudah disampaikan oleh Pak Sekda dan Bung Iskandar tadi, baik, bagaimana sih arah KNPI? Iya, baik. Jadi sebenarnya saya tadi di awal perkenalan saya disebut sebagai Wakil Ketua Bidang di DPD KNPI Provinsi. Saya sebetulnya ingin agar berbicara sebagai warga, supaya kan tadi Pak Sekda bicara sebagaimana foksinya, gitu juga Bang Iskandar sama. Sehingga apa tugas KNPI? KNPI sebagai apa yang bisa dilakukan oleh KNPI ya kita lakukan itu. Tapi saya ingin agar supaya saya bicara sebagai warga yang merepresentasi kegelisahan dan segala macam atas hadirnya COVID ini. Kegelisahan ini kan banyak dari informasi hoax yang memang tidak bisa dikendalikan dan segala macam. Nah tadi saya dengar penjelasan dari Pak Sekda tadi dengan besar alokasi anggaran untuk penanganan COVID, lalu ada item ABCD yang akan dibiayai. Saya kira ini kejelasan yang masih diperlukan oleh publik. Artinya bahwa kita memerlukan rinciannya. Ini diapakan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita berharap agar supaya anggaran yang besar ini punya hasil yang baik. Kita agar supaya maksudnya anggaran yang kita keluarkan itu besar, tapi hasilnya seperti apa? Mari kita informasi sama-sama ke lapangan. Kita ke lapangan sama-sama lihat berapa supir angkut yang kehilangan pendapatan. Misalnya di Ramadan kemarin saya temui ada yang profesinya sebagai supir. Di bulan Ramadan kemarin Pak Sekda dan Pak Bang Iskandar yang mewakili wakil rakyat, ada yang tidak bisa lagi beri beras terus pinjam ke tetangga. Artinya ini satu dari masih banyak lagi yang tidak sempat dideteksi oleh statistik pemerintah. Ini perlu dievaluasi. Yang berikut lagi soal kemarin ada informasi yang agak viral sekarang di media sosial itu tentang rapid test yang mahal dan saya kira kewajiban pemerintah dalam soal kesehatan adalah kewajiban primer yang memang mesti diperhatikan. Rakyat dibatasi untuk bergerak, aktivitas ekonomi lumpuh, pendapatan mulai berkurang. Kita tidak tahu, ada harga-harga tertentu yang barangkali akan masih dalam tahap survei. Mungkin harga-harga barang juga akan naik. Di saat pendapatan berkurang, ekonomi lagi guncang, kita dibebankan dengan itu. Kemarin juga ada cerita salah satu wartawan yang bernama Ridho Arif di akun Facebooknya itu dia tuliskan itu keluhan-keluhannya itu bahwa ibunya sakit, dia mau ke sana dengan urusan yang begitu ribet. Artinya ada hal-hal tertentu, ada hal-hal emergen yang tidak bisa dikompromi dengan kata sabar. Ini juga harus maka sekali lagi saya mau sampaikan bahwa pertama bahwa kita tidak ingin agar supaya alokasi anggaran yang besar itu tidak menghasilkan hasil yang memang memuaskan bagi publik. Sebenarnya agar supaya dia menjadi evaluasi bahwa
adanya Perpu, PP, Permendagri dan segala bentuk aturan tentang penanganan COVID ini itu tidak harus selalu dibaca sebagai kewajiban hukum semata, melainkan harus dibaca sebagai kewajiban kemanusiaan. Sebagaimana semangat daripada undang-undang itu sendiri agar penanganannya itu bisa dievaluasi dengan serius ke lapangan. Nah, kita masih ada banyak persoalan hadirnya COVID ini. Ada banyak dampak yang kalau kita harus sama-sama jujur, dia belum terdeteksi oleh statistik pemerintah. Dan saya kira ini evaluasi bersama. Sama juga tadi saya lihat, baik dari eksekutif, legislatif juga sama kacaunya. Reses 15 hari, kita lihat waktu kosong itu masih ada. Nah, saya kira ini juga catatan bagi Pansus bahwa kita jangan cuma mengevaluasi tentang angka-angka. Ada skema-skema tertentu, ada pengetahuan yang harus didistribusikan ke masyarakat. Angka-angka itu sebetulnya dia bersifat informatif. Secara subjektif saya menilai bahwa angka-angka memang bersifat informatif, tapi tidak edukatif. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini menurut hemat saya sebetulnya adalah pengetahuan tentang apa pentingnya menggunakan masker, apa itu virus. Bagaimana sampai sekarang corona misalnya tidak punya vaksin, belum ditemukan vaksin. Satu-satunya saran dari para virolog adalah menjaga imunitas. Itu artinya apa yang harus dijamin adalah bahan-bahan pokok yang bisa menjamin imunitas masyarakat itu sendiri. Saya kira itu untuk sementara. Oke, baik. Mas untuk rapid sudah, Iya, rapid tadi telah terjawab. Saya kira soal rapid test Ya, baik. Jadi, anggaran yang cukup besar. baik. Jadi rapid test itu memang kita banyak mendapatkan bantuan dari pemerintah dan juga kita membeli juga sebagian. Dan itu diperuntukkan, dimaksimalkan sedapat mungkin agar bisa dimanfaatkan yang baik. Ya, kita juga harus berupaya agar menjaga anggaran ini betul-betul dipakai, digunakan dengan baik dan tidak terjadi penghamburan. Pertama, bahwa rapid itu kita peruntukkan untuk melakukan surveillance oleh tim epidemiologi. Jadi setiap ada orang yang positif, itu kemudian kita lakukan tracking. Dia berkontak dengan siapa, ya. Dengan standar paling di bawah adalah berjarak 30 cm berhadapan selama 15 menit. Itu berarti kita anggap sudah kontak erat, gitu ya. Lebih dari itu kontak erat. Nah, itu kita harus rapid, gratis, gitu ya. Nah, jadi orang-orang yang berkontak erat, tinggal di satu rumah dan segala macam, itu kita tracking. Jadi satu positif itu bisa sampai 45 orang. Dia pernah pergi di mana, jabat tangan yang siapa, bercerita dengan siapa. Nah, itu kan kita lakukan, mereka-mereka itu adalah orang yang potensial reaktif. Bisa reaktif, bisa tidak. Itu kalau berdasarkan pengalaman sekitar 50-60% reaktif. Gitu ya? Karena memang mereka kontak erat. Nah, sedangkan orang-orang yang di luar itu sebenarnya lebih besar non-reaktif. Karena dia tidak punya riwayat perjalanan, tidak kontak. Nah, barang ini kan harganya mahal. Kalau kita sudah tahu dia potensial non-reaktif, buat apa kita rapid? Gitu kan? Nah, itu tujuannya. Nah, yang terjadi adalah masyarakat yang sekarang ini merasa terbebani itu adalah masyarakat yang mau melakukan perjalanan. Nah, ketika mereka mau melakukan perjalanan, terjadi ketentuan di daerah tujuannya, tidak mau tahu dia itu kontak erat atau tidak, dia harus melakukan rapid. Nah, kalau kemudian semua orang melakukan perjalanan dan mereka semua meminta rapid, sementara mereka lebih banyak potensial negatif, berarti kan Pemda menghambur-hamburkan uang. Kan kira-kira begitu. Nah, di sisi lain kita sedang menghimbau orang untuk diam di tempat, tidak bergerak kemana-mana, sementara kita seperti membiayai orang untuk yang mau pergi. Kan kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu, untuk yang mau melaksanakan perjalanan, berarti dia harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk dia bergerak kemana. Nah, terkait dengan harganya yang bervariasi, karena memang rapid test itu sendiri banyak jenisnya. Ada yang mahal, ada yang murah. Jenisnya ada sekitar 20, gitu kan? Ada yang bisa menggambarkan sampai tingkatan ini sudah ada tingkatan sekian reaksinya terhadap penyakit virus. Kan kita belum tahu, kalau rapid itu belum tahu apakah ini influenza, apakah ini COVID, apakah ini virus lain, belum tahu. Yang jelas reaktif. Nah, itu. Nah, orang-orang yang reaktif itu karena punya kontak,
dia reaktif, nah itu juga potensial sekitar 50% atau sekitar 40% lah itu COVID. Nah gitu kan. Jadi mungkin saja orang yang tanpa kontak itu adalah orang-orang dia reaktif juga, tapi kan dia tidak punya kontak. Berarti kan reaktif kemungkinan besar bukan COVID. Kan begitu. Nah jadi inilah yang kemudian kita berharap dipahami bahwa nanti kalau kemudian kita melaksanakan rapid sementara kita tahu dia tidak punya sejarah perjalanan, dia tidak punya kontak dengan siapa-siapa, dia sudah di tracking oleh tim epidemiologi kita, bergerak kemana-mana untuk mencari tahu ini Anda dengan siapa, pernah dengan siapa, semua dimasukkan ke dalam itu baru diputuskan untuk kita lakukan. Nah kalau kita melakukan rapid terlalu dini juga nanti kita keluarkan uang cukup banyak tapi semua orang itu tidak reaktif. Nah kira-kira begitu. Nah oleh karena itu rapid test yang ada di kita saat ini memang kita peruntukkan untuk kelompok-kelompok rentan, kelompok yang ada kontak yang juga melalui penelusuran atau surveillance atau tracking yang dilakukan oleh tim epidemiologi. Kira-kira seperti itu. Baik, tapi dikatakan sama Bung Iskandar tadi bahwa tim gugus tugas Provinsi Maluku Utara sejauh ini agak gagap dan gugup. Oh, ya. Persoalan tadi yang dibahas adalah soal rapid test dan swab test yang diterima oleh masyarakat terlalu mahal dan lain sebagainya. Ya. Sejauh ini sementara anggaran 148 itu belum ada rincian yang diterima oleh tim pansus. Oke, baik. Jadi begini, saya dengar juga tadi beliau menyatakan dan kita akui dan beliau juga sudah menyatakan penyebabnya. Awal-awal kita gagap, ya, karena situasi kan kita baru berhadapan dengan situasi yang memang cukup membuat terjadi kepanikan, gitu ya. Dan itu panik terjadi di mana-mana karena kita juga berbagai faktor psikologis dan sebagainya itu sangat mendorong kita sehingga menyebabkan kita mengalami hal-hal seperti itu. Tapi berdasarkan diskusi dengan pansus, kemudian luar biasa pansus memberikan masukan. Jadi kalaupun kita tahu bahwa wakil-wakil rakyat yang ada di sana kan banyak juga yang punya pandangan yang sangat luas. Dan itu mereka memberikan masukan kepada kita, sehingga dari situlah peran pansus. Jadi kalau orang menyatakan tidak ada guna, saya menyatakan sangat berguna. Karena mereka memberikan masukan, dorongan, pengawasan, dan kita berani untuk melakukan langkah-langkah. Ya kan? Nah, jadi kesininya, ya kita lebih banyak dibiarkan. Tapi kan karena sedang melaksanakan reses. Tapi saya yakin mereka akan datang dan kewajiban sebagai wakil rakyat pasti wajib untuk melakukan pengawasan kepada kita. Dan kita juga sangat butuh untuk diawasi untuk itu. Nah, terkait dengan 148 itu di dalam pergubnya sudah ada. Kita geser dari dinas berapa itu masuk ke 148. Yang belum ada kita lakukan itu adalah terkait dengan perincian kebutuhan. Nah, perincian kebutuhan itu kenapa bisa agak sulit? Karena sesuai ketentuannya dia fleksibel. Kita melakukan dari bidang perencanaan melakukan perencanaan berdasarkan situasi ini begini, kemudian kita masukkan ke akuntabilitas keuangan, kemudian karena dia sebagai KPA-nya dia membuat RKB, rencana kebutuhan biaya itu dia buat. Tapi RKB itu bisa berubah setiap hari. Gitu kan? Nah, sehingga kita nanti akan melaporkan ketika sudah jalan sampai selesai kita laporkan. Itu pasti gitu kan? Karena ini kewajiban kita juga untuk melakukan itu. Kami koordinasinya sangat baik, mudah-mudahan. Nah, jadi kalau misalnya hari ini kita laporkan begini, terus besoknya kita rubah, terus kalau tiba-tiba dipertanya lagi berbeda, ini kasih masuk lain kita lihat sudah lain gitu kan. Nah, ini. Sejauh ini belum ada rincian informasi diterima oleh. Iya, karena posisinya fleksibel. Untuk 148 itu bisa berubah kapan saja. Setiap hari dirubah juga bisa. Itu ketentuannya begitu. Baik, ya. Bung Iskandar, tadi disampaikan oleh Pak Sekda soal rinciannya bisa berubah-berubah karena tidak fleksibel. Sementara wakil ketua gugusnya adalah ketua DPRD-nya. Sejauh ini sebagai seorang sekretaris pansus, bagaimana melihat fenomena yang ada yang terjadi di lingkup Pemprov, masyarakat? Iya, baik. Saya kira memang sebagaimana apa yang saya sampaikan tadi, karena COVID ini memang satu fenomena baru yang baru kita alami, makanya di awal-awal itu saya bicara soal gugus yang gugup dan gagap gitu, karena memang ada kepanikan, belum ada regulasi yang turun. Bayangkan dalam satu hari kita pernah mengkonfirmasi ke gugus, dalam satu hari ada 3 surat yang muncul dari pusat yang mengisyaratkan terkait penanganan COVID. Jadi 1 jam muncul, 1 jam lagi ada surat baru. Jadi memang eksekutifnya agak susah juga untuk bagaimana melaksanakan apa yang kemudian diperintahkan oleh pusat gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi problem. Tentu
dalam kapasitas kami di DPR tentu basic dasar kewenangan DPR yakni pengawasan, penganggaran dan pembuat aturan. Di dua hal ini kaitannya dengan pengawasan dan penganggaran. Tentu salah satu objek pengawasan itu adalah mengawasi anggaran itu kan. Nah, ini yang kemudian menjadi problem gitu, karena gimana kita mau mengawasi sisi anggarannya kalau dokumen anggarannya kita tidak pegang kan gitu. Yang kita mau memastikan aspek pengawasannya, kalau dia dianggarkan 1 miliar misalkan untuk beli rapid, maka fungsi pengawasan kami adalah memastikan bahwa apakah betul yang dianggarkan 1 miliar itu dengan yang ada di lapangan satu jumlah yang sama kan. Di situ aspek pengawasannya, ada objek pengawasan yakni penganggaran itu. Tetapi sejauh ini menurut keterangan Pak Sekda memang karena dia berubah-berubah sehingga belum diberikan ke kami gitu. Saya sudah beberapa kali meminta ke Ketua DPR untuk meminta rincian itu, tapi sejauh ini kami belum dapat. Memang disyaratkan dalam Permendagri itu bahwa kewenangan eksekutif itu melakukan relokasi dan refocusing, dan mekanisme pelaporannya ke DPR itu bisa nanti penyesuaian pada saat pembahasan APBD perubahan, dan kalaupun tidak ada APBD perubahan maka dimungkinkan untuk model pelaporannya dalam bentuk LRA di akhir tahun, laporan realisasi anggaran di akhir tahun. Nah, itu model yang kemudian disampaikan. Nah, berikut kaitannya dengan keluhan belakangan ini soal rapid test, saya kira memang ini satu hal yang kemudian butuh diskusi panjang, karena kewenangan membuat regulasi di level kabupaten kota ini untuk bagaimana membatasi akses masuk ke kabupaten kota dengan mengisyaratkan bahwa harus ada rapid test. Nah, ini yang sesungguhnya perlu dikoordinasikan. Tentu banyak keluhan yang masuk ke kami terkait dengan ada keinginan untuk dilakukan rapid test gratis, tetapi kalau kita mengestimasi secara ekonomis, kalau dirata-ratakan, kita juga belum tahu nih berapa harga rapid test per buah. Kalau dia dirata-ratakan 350 sampai 500 ribu misalkan kita asumsikan, dan pada saat yang sama seluruh minimal 50% sampai 80% warga Maluku Utara menginginkan melakukan rapid test, maka kurang lebih alokasi anggaran untuk rapid test saja itu sudah ratusan miliar untuk itu. Tentu kita juga sekarang kondisi keuangan daerah kita juga lagi hancur-hancuran gitu, karena pendapatan kita semua lagi anjlok. Nah, ini juga kemudian menjadi problem. Tetapi ada beberapa hal yang prinsip, misalkan soal sopir yang angkutan yang lagi demo dan ribut-ribut. Saya kira ini kabupaten kota dan juga khususnya gugus provinsi harus memberikan perhatian khusus, karena fungsi mereka adalah bagaimana memobilisasi logistik. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat prinsip. Tentu mestinya itu menjadi pertimbangan. Kalau misalkan rapid test yang tadi menurut Pak Sekda kepentingannya hanya diperuntukkan untuk tracking, kemudian orang-orang yang kemudian diduga kuat terindikasi positif, itu yang kemudian dilakukan rapid test secara gratis. Tetapi paling tidak terkait dengan teman-teman para sopir yang kemudian punya fungsi memobilisasi logistik, ini juga harus diberikan perhatian. Paling tidak harus ada pengecualian gitu. Selain ada fungsi tracking, sudah harus didata ada berapa sopir-sopir yang fungsinya memobilisasi logistik ke kabupaten kota. Ini juga harus menjadi perhatian untuk gugus tugas agar mereka bisa diberikan rapid test secara gratis, atau mengkoordinasikan dengan kabupaten kota bahwa yang khusus sopir logistik ini tidak perlu di rapid test, atau apa mekanisme yang harus dibuatkan untuk mereka. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan penting, karena kalau logistik ini tidak didistribusi ke kabupaten kota, ini bisa menjadi pemicu untuk terjadi situasi sosial bisa akan jadi ribut di kabupaten kota kalau kebutuhan logistik masyarakat tidak terpenuhi. Jadi kalau di antara banyak masyarakat, bahkan supir juga yang tadi disebutkan oleh Bung Iskandar tadi, bagaimana seharusnya sikap pansus terhadap tim gugus provinsi sendiri? Ya, tentu kita di DPR, kewenangan kita adalah bagaimana melanjutkan apa yang kemudian menjadi aspirasi dan keluhan dari masyarakat. Tentu dalam situasi ini kita sangat berhati-hati memberikan rekomendasi atau pikiran-pikiran ke gugus tugas, tentu karena jangan sampai nanti ada implikasi yang kemudian itu di luar dugaan. Tetapi kaitannya dengan rapid test, menurut saya secara pribadi bahwa kalau kita mengestimasi kurang lebih kita di Maluku Utara penduduknya kurang lebih 1,2 juta untuk seluruhnya. Sekarang ini hampir semua masyarakat kalau ada gejala sakit, sekalipun sakit ringan, semua lagi risau dan gelisah dan punya keinginan untuk rapid.
Nah, kalau semuanya kita mau gratiskan, saya pastikan keuangan kita tidak mampu untuk mengakomodir gitu. Karena semua masyarakat punya kecenderungan. Saya secara pribadi mengusulkan kepada Pak Sekda lebih khusus kepada dibuatkan regulasi secara khusus untuk para sopir itu digratiskan karena jumlahnya tidak banyak. Atau bisa jadi dikoordinasikan ke kabupaten kota yang melakukan isolasi atau memberikan yang membuat aturan ini adalah kabupaten kota. Nah, olehnya itu gugus provinsi perlu untuk mengkoordinasikan dengan gugus di kabupaten kota karena keputusan atau aturan itu dilahirkan oleh pemerintah di kabupaten kota, bukan di provinsi. Jadi saya kira tadi yang disampaikan oleh Pak Sekretaris Pansus bahwa tentu saja sudah memberikan pilihan kita dua. Yang pertama, kita akan melakukan koordinasi dengan kabupaten kota. Saat ini keluhan itu sudah masuk ke kita, dari kami sedang menyampaikan kepada Gakum, ya, bidang penegakan hukum yang ada di gugus tugas Provinsi Maluku Utara. Itu kita meminta dikaji dulu terkait dengan regulasi yang diterbitkan oleh kabupaten kota yang berkaitan dengan rapid test itu. Nah, kita melihat dulu apa pentingnya itu dilakukan. Karena sebenarnya rapid test itu tadi fungsinya itu adalah untuk melakukan tracking. Jadi itu merupakan bagian pertama dari swab. Karena swab harganya mahal, 2.500.000, maka kita sharing dulu, ya. Kita sharing. Contohnya bisa saja seperti termogan itu. Nah, jadi supaya jangan semua orang diperiksa, kita periksa dulu yang panas periksa, gitu kan. Nah, jadi rapid test ini sebenarnya langkah pertama dari swab, ya kan. Ini orang kontak, ya kan, kita rapid, gitu kan. Reaktif, berarti kita swab, kan gitu. Itu langkah. Jadi rapid test sendiri itu sebenarnya bukan satu tindakan yang berdiri sendiri, gitu ya. Nah, kemudian sekarang menjadi satu tindakan berdiri sendiri juga sebenarnya agak kenapa jadi begitu, gitu kan. Nah, gitu. Jadi seakan-akan jadi itu. Nah, kecuali kalau seperti Jakarta, dia mempersyaratkan langsung swab, gitu kan. Karena itu memang tahapan rapid test itu merupakan bagian awal dari menuju ke swab, gitu kan. Nah, kemudian sekarang kabupaten kota mempersyaratkan rapid itu sebenarnya AIDA. Nah, makanya sekarang kita sedang kaji dulu, gitu kan. Kita sedang kaji dulu terkait dengan rapid test itu, sehingga nanti dua pilihannya. Pertama, kalau memang itu harus dilakukan, maka seperti yang diarahkan, ya, ini kan Sekretaris Pansus DPR Provinsi Maluku Utara, bisa dikatakan merupakan hasil suara rakyat, menyarankan pertama, ya, kalau memang itu harus dilakukan, ya, kita setuju, kita membuatkan regulasi untuk digratiskan untuk hal-hal yang penting yang mana-mana, misalnya para sopir, pengangkut, itu oke, kita bisa saja. Atau yang kedua, kita bisa sampaikan kepada kabupaten kota. Setelah kita lihat rapid ini merupakan bagian dari swab test, kalau dibikin mandiri saja seperti itu juga seperti apa, kemudian orang-orangnya juga tidak dalam posisi di tracking, gitu. Nah, sebaiknya tidak usah, itu kita kaji dulu. Jadi dua, bisa kita meminta mereka untuk memperbaiki atau mengevaluasi regulasinya, atau yang kedua kita putuskan untuk mensubsidi rapid test bagi orang-orang yang melaksanakan aktivitas ekonomi atau mendukung aktivitas ekonomi. Baik, saya ke Bung Mail dulu. Selain sebagai Wakil Ketua DPD KMPI, juga sebagai warga, melihat apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita, Pak Sekda dan juga Bung Iskandar tadi. Iya, baik. Jadi begini ya, tentang gugup atau panik lah kita sebutlah itu panik. Karena katanya ini adalah hal baru apa? Dalam sejarah dunia ini pernah menangani wabah corona. Hanya satu dari sekian virus yang pernah menjadi wabah. Kita lihat PES, SARS, MERS dan segala macam itu, segala wabah itu pernah terjadi. Kita saja yang kurang belajar terhadap pengalaman itu. Model karantina, social distancing, physical distancing misalnya, itu kan pernah diterapkan di Eropa oleh Ibnu Khaldun dan populer di masa itu. Kita yang belum terlalu ini, artinya bahwa kepanikan ini tidak harus menghabisi akal kita untuk mengevaluasi penanganan COVID yang saat ini di tangga Indonesia ini. Jadi tentang rapid test, saya menginformasikan dulu Pak Sekda dan Bang Iskandar, entah sempat membaca majalah investigasi Tempo atau tidak pada yang keluar di 11 sampai 17 kemarin, bahwa kemarin itu Kimia Farma
memesan 300.000 rapid test yang katanya dari Belanda. Mereknya kalau tidak salah Biosec, kalau Biotech apa itu namanya itu? Saya lupa, agak lupa. Biosec kalau tidak salah itu. Yang katanya dari Belanda. Padahal Belanda bahkan Eropa secara umum tidak mengakui bahwa itu adalah hasil produksinya. Setelah ditelusuri, ini berasal dari Cina. Negara di mana wabah itu dia muncul. Jadi itu yang saya maksud, bahwa kita tidak bisa Pak Sekda misalnya dan juga Bang Iskandar, saya ingin agar supaya kita tidak cenderung bicara teknis tentang pengalokasian dan pengalokasian anggaran, bagaimana kerja-kerja, tapi evaluasi langsung terhadap kerja-kerja tim gugus, baca juga situasi masyarakat. Saya mau bilang bahwa corona memang reputasinya melampaui isu-isu yang setara ngeri dengan COVID. Bukan cuma soal kelangsungan hidup masyarakat, supir-supir, pekerja-pekerja harian dan macam-macam. Ini kan sebenarnya harus dievaluasi. Sekali lagi saya mau bilang, misalnya ini kan tentang kebijakan pembatasan, dan ini kita lihat ada sayur dari pulau-pulau Halmahera yang mungkin sering terhambat, kadang tidak dibawa, atau pala cengkeh di petani kopra di Halmahera dan segala macam, itu juga harus diperbincangkan. Sehingga sekali lagi saya mau sampaikan bahwa kita tidak bisa membaca bahwa adanya PP, adanya sekian peraturan untuk penanganan COVID ini tidak sekedar sebagai kewajiban hukum, dia harus dibaca sebagai kewajiban kemanusiaan sebagaimana semangat daripada undang-undang itu sendiri. Tentang rapid yang mahal, mau mahal atau tidak, sekali lagi saya mau tekankan ke pihak eksekutif. Saya mengakui Pak Sekda sebagai representasi eksekutif. Mau mahal atau tidak, sekali lagi kesehatan masyarakat itu adalah kewajiban primer yang harus diprioritaskan oleh pemerintah. Harus gratis sebetulnya. Mau alat tes itu mahal atau tidak, itu risiko. Entah jalan keluarnya seperti apa, saya kira kita masih bisa temukan rumus kalau misalnya kita tidak terlanjur sampai gagap dan gugup sebagaimana yang tadi dimaksudkan itu. Jadi pansus juga demikian. Saya lihat Bang Iskandar juga dorong bicara strukturalistik sekali gitu. Berbicara seperti makhluk teknis yang bicara mekanisme sebatas mekanisme. Padahal esensi wakil rakyat, saya kira itu bisa mengevaluasi, bisa mengkonfirmasi langsung ke lapangan kok. Artinya bahwa rakyat hari ini dengan kepanikannya, saya sekali lagi mau bilang, bicara sebagai warga yang terdampak, dampak atas berita COVID-nya, dampak atas horor angka-angkanya, dampak atas pengetahuan yang tidak digarasikan oleh pemerintah kepada kita, pengetahuan apa itu virus, bagaimana menjaga imunitas, tentang kegagalan pemerintah dalam menyiasati bahan-bahan pokok yang bisa memenuhi imunitas tubuh itu. Jadi saya kira ini bisa menjadi evaluasi bersama, meskipun kita memerlukan percakapan yang berlapis untuk menemukan solusi terkait dengan COVID. Jadi saya terkait dengan apa tadi, bahwa rapid itu kenapa kita sangat berhati-hati, kan saya bilang itu bagian dari tracking, ya, bagian dari tracking. Kemudian kita perlu ketahui bahwa kenapa pertama harganya mahal, kemudian tidak satu kali, gitu kan? Bisa saya 7 hari kemudian orang rapid lagi, dan bayangkan sekitar banyak itu. Persoalannya kita kemungkinan tidak punya uang. Nah, kalau orang di rapid berulang-ulang ternyata dia negatif, tidak non reaktif, itu buang hambur uang, gitu kan? Kita kan harus mempertanggungjawabkan uang juga. Jadi harus betul-betul ada potensial dia reaktif baru kita lakukan. Kalau tidak potensial, karena kalau kita berulang-ulang terus, bukan persoalan Pemda tidak mau kasih uang, tapi tidak akan cukup uangnya. Oke, baik, kita sudah masuk di menit terakhir untuk wawancara diskusi bersama dengan 3 narasumber kita. Dan yang pastinya dengan topik pembicaraan kita terkait dengan mahalnya rapid test dan mubazirnya anggaran atau dana COVID-19, ini bisa menjadi informasi yang edukatif kepada kalian semua yang sedang menonton. Terima kasih Pak Sekda, kasih Bung Samsudin, dan juga Sekretaris Pansus COVID-19 DPD Provinsi Maluku Utara, Bung Iskandar Idrus. Terima kasih atas kesediaan. Saya mungkin sebelum dipotong di closing, mungkin sedikit aja tanggapan kawan kita yang di KNPI. Saya kira yang pertama bahwa COVID ini memang sudah pernah ada wabah seperti ini, tetapi untuk COVID ini implikasinya sampai ke ekonomi. Ini memang
kalau mau kita buka, hampir semua kabupaten kota dan semua pemerintahan sampai ke pusat ini lagi krisis keuangan, ada krisis ekonomi sudah di depan kita gitu. Itu yang kemudian menjadi problem. 1.000 triliun defisit. 1.000 Ya, triliun. semua defisit gitu, hampir 1.100 triliun defisit APBN. APBD ini semua PAD yang lain-lain semua anjlok. Sumber keuangan kita satu-satunya tinggal DAU. Itu harapan kita. Nah, kalau kita hitung secara rinci, kalau panjang waktunya, kalau kita buka ke publik ini hitungan-hitungannya, ini sudah ngos-ngosan semua ini situasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa DPR dan juga teman-teman di Gugus itu bekerja atas dasar regulasi. Kita tidak mungkin bisa keluar dari payung hukum ini, karena kita ini institusi negara. Nggak mungkin kita mau bekerja tanpa ada payung regulasi yang dibuat. Dan kita pemerintah daerah, payung kita adalah dibuatkan oleh pemerintah pusat, dan dalam hal ini Kemendagri gitu. Saya kira demikian dari saya. Iya, baik, ada tambahan sedikit dari Bung Iskandar Idrus bahwa Saya juga punya saran terakhir. Oke. Jadi sebetulnya pertama bahwa tentang rapid test ini juga bahwa awalnya kan diyakini bisa mendeteksi virus. Nyatanya terakhir tidak, setelah gagal dipakai. Nah, belakangan baru kemudian diklarifikasi oleh medis lagi bahwa dia hanya mendeteksi antibodi. Nah, kalau begitu ditarik saja, kan fungsinya tidak mendeteksi ini. Sehingga kita tidak mengeluarkan anggaran yang besar. Kan saya bilang tadi, ini kalau penting kita evaluasi agar supaya anggaran yang besar itu anggaran yang besar dikeluarkan, dialokasikan tapi tidak punya hasil, ya sama saja. Mungkin itu. Oke, baik. Ada tambahan juga dari Bung Mail bahwa ternyata kita juga berharap bahwa dari sekian banyak anggaran yang sudah mengalami defisit, bahkan banyak anggaran juga yang dialihkan untuk kepentingan COVID-19, dan tentunya sebagai masyarakat yang memiliki kesadaran, kita berharap COVID-19 ini cepat berakhir supaya mungkin ada pola new normal ini juga bisa diberlakukan, karena setengah mati juga kalau misalnya new normal dilakukan tapi angka konfirmasi positif semakin tinggi. Dan yang pastinya terima kasih untuk 3 narasumber yang sudah berkesempatan hadir untuk perbincangan atau tema diskusi kita terkait dengan rapid test yang begitu mahal dan juga mubazirnya anggaran COVID-19. Dan kita berharap juga tetap mengikuti protokol kesehatan yang paling penting. Pansus bekerja sesuai tupoksinya, tim Gugus juga harus ekstra kerja keras, dan KNPI Maluku Utara untuk terus memantau jalannya bagaimana Pansus dan tim Gugus ini dalam mengelola persoalan COVID-19 ini. Akhir kata, saya Sri Wahyuni beserta dengan 3 narasumber kita yang luar biasa mohon pamit undur diri dari hadapan kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Cerita Jarot, karena masih banyak informasi edukasi yang bakal kita hadirkan untuk kalian di setiap edisinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam.